Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah punya cerita ini mengunggah cerita nyata sosok Saminan. Sudah lama dia ditunggu-tunggu sama teman-teman petugas ronda. Kapan saat dan waktu jadwal Saminan giliran meronda, tiba-tiba nongol Saminan berdua nasihin. Kali ini di pos kamling tumben lagi pada kumpul, bapak-bapak maupun anak muda. Selain malam mingguan, cuacanya mendukung terang jelang bulan purnama. Seketika Bang Saminan didaulat sama teman-temannya, diminta untuk cerita dongeng, cerita pengalaman, cerita fakta atau cerita fiksi yang asyik-asyik, atau seru cerita nyata, bikin lelucon hiburan horor yang kerap terjadi di lingkungan warga masyarakat. Suasana di pos kamling mulai hangat, seketika kopi dan cemilan pisang goreng rebus singkong, sudah datang siap disajikan, bapak-bapak dengan anak muda semua pada duduk ngeriung. Lalu Pak Haji Mansyur menyapa Saminan. "Wah, Saminan sudah lama kagak ketemu, kemana saja lu Nan?" "Biasa Pak Haji, sebulan kemarin Minan masih ada kerjaan, proyek bangunan ruko." "Wih, masih belum kelar gitu Nan? Kabar infonya itu bosnya Minan, lagi tender proyek jalan sama jembatan." "Gimana itu ceritanya Nan?" "Iya Pak Haji, bangunan ruko itu tinggal finishing, insya Allah bulan depan juga sudah kelar. Tapi proyek jalan jembatan ini, bakalan mengerikan, selain jauh lokasinya, tempatnya angker Pak Haji." Seketika Dasiman bareng Rehan, memotong percakapan sembari usul, ke Bang Saminan. "Waduh boleh itu Bang Minan, proyek jalan jembatan yang bikin seru horor mengerikan, buat bahan cerita." Begitu usul Dasiman, lalu Rehan dan teman-temannya mensupportnya. "Ya oke Bang Minan, itu cerita pengalaman." "Yah, usulan teman-teman maunya begitu. Kalau Pak Haji sih ngikut saja Nan," ujar Pak Haji Mansyur ikut mendukungnya. Nampak Saminan sambil nyantap cemilan, singkong rebus tapi raut mukanya lagi mikir. "Waduh, tapi sebelumnya Saminan mohon maaf nih Pak Haji. Supaya Minan tambah semangat, tolong dibantu channel Kisah Punya Cerita ini segera dipijit tombol loncengnya oleh teman-teman semuanya, di like, share, komen dan di subscribe terlebih dulu, agar lebih berkembang dengan cerita-cerita terbaru yang menarik, edukasi, terinspirasi pesan moral, pengalaman dan hiburan." Tapi sebelum cerita, Saminan minta maaf kedua kalinya nih. Kalau cerita yang ini berbeda, masalahnya di akhir cerita, bikin kecewa teman-teman semuanya. "Bagaimana teman-teman?" Begitu kata Bang Saminan, sebelum ia memulai bercerita. "Oke, nggak apa-apa Bang Minan. Yang penting ceritanya asyik-asyik, bikin seru semakin menarik Bang. Urusan di akhir cerita, bikin kecewa semua teman, tidak masalah Bang." Teman-teman memaafkan, yang penting happy, hitung-hitung lelucon hiburan malam mingguan, begitu kata Dasiman dan teman-teman Rehan lainnya pada setuju. Suasana di pos kamling nampak banyak orang, anak muda ibu-ibu pada ikutan nimbrung, seketika Saminan bersiap berkemas mau cerita, mirip Pak Ustadz naik mimbar mau ceramah. Kisah Punya Cerita ini, akan mengunggah cerita mistis bermisteri, entah fiksi entah nyata atau fakta, banyak orang menyebutnya ini cerita horor, angker menyeramkan mengerikan bikin merinding bulu kuduk ketakutan, sehingga kerap kali insiden kejadian peristiwa nampak ada, di lingkungan warga hingga tetangga dan keluarga, cerita mistis mitos misteri suka menjadi bahan obrolan, percakapan pergunjingan antar mereka. Tentu teman-teman semuanya dapat mengikuti dan menyimaknya. Barusan semua dengar, itu Pak Haji Mansyur bertanya, hal proyek pekerjaan jalan dan jembatan. Aku jawab itu proyek jalan jembatan tempat lokasinya jauh, angker mengerikan, pekerjaannya membangun badan jalan dan jembatan di lereng, menuju ke atas Bukit Tengkorak. Pembangunan proyek jalan dan jembatan itu sejak dulu, sudah mulai dibangun tapi banyak diganggu siluman-siluman sangar seram meregang nyawa, hingga kini proyek itu gagal lagi, gagal melulu. Itu di atas Bukit Tengkorak, info kabarnya hasil dari tim penelitian, terkandung mineral butir biji emas. Bahkan di dalam tanah isi perut bukit itu, stok mineral biji emasnya banyak tak terhingga, stoknya hingga berkelas ton, makanya ada sebagian warga yang bertekad kuat dipertaruhkan dia berani mati, melakukan penambangan emas ilegal liar di Bukit Tengkorak itu. Apalagi harga emas saat ini lagi membumbung tinggi selangit, sungguh tergiur menjanjikan bakal bikin kaya raya tapi, luar biasa pertaruhannya terancam meregang nyawa bro. Ternyata dengan pembiaran terhadap para penambang emas ilegal liar seperti ini, kerap kali menelan korban para penambang, hingga ada korban tertimbun longsor, di dalam lubang galian penambangan, lalu korban meninggal terkubur di dalamnya. Sehingga negara ini tidak diam, dengan melihat mendengar insiden peristiwa semacam itu.
Segera dibangun badan jalan dengan jembatan menuju ke Bukit Tengkorak. Tujuannya untuk pembangunan proyek perusahaan pertambangan emas, secara legal dan formal, dengan menggunakan peralatan yang serba canggih dan modern, agar para penambang dan pekerja di sana tidak terancam menjadi korban. Kelihatannya itu Pak Haji Mansur bareng Dasiman, Rehan dan temannya pada serius, sembari manggut-manggut, terpukau mendengar cerita Saminan. Namun menurut orang yang ahli supranatural dan spiritual, di Bukit Tengkorak itu, entah mitos mistis klinik atau cerita legenda misterius, infonya di lereng dan di puncak Bukit Tengkorak banyak bermisteri, terkadang ada penampakan yang aneh-aneh menakutkan. Sumber info kabar penerawangan dari orang pintar, katanya itu di atas bukit di puncaknya nampak berdiri kokoh wujud bangunan mirip istana megah. Tiang dindingnya berlapis emas, yang dihuni oleh siluman-siluman roh halus arwah gentayangan, berkumpul makhluk halus jin setan dan iblis sejenisnya. Di istana gaib puncak Bukit Tengkorak, tentu yang dapat melihatnya sosok indigo, yang punya indera keenam, atau orang pintar dengan metode cara ritual. Sewaktu memulai membangun jalan dan jembatan, dipersiapkan lebih dahulu, bikin bangunan sementara, ruang direksi kit dengan bedeng-bedeng untuk tempat singgah para pekerja proyek, lantas tempat menyimpan peralatan dan bahan barang material, nampaknya dibangun di pinggir jalan, di sekitar tepian sungai. Suasana di lereng bukit itu, banyak pepohonan rimbun gede-gede, apalagi yang di tepi sungai kawasan, dekat lahan untuk bangunan jembatan, ada 3 pohon rindang tinggi, batang pohonnya nampak besar, itu pohon kayaknya berumur ratusan tahun, tapi kelihatannya pohon itu nampak angker, serem. Perencanaan panjang jembatan sudah digambar dan dihitung matang, sesuai dengan lebar badan sungai, diprediksi panjang jembatan 70 meter lari, tiba waktu dan saat pengerjaan tiang pancang jembatan. Begitu pekerjaan dimulai, ternyata mendapat banyak kendala, tanahnya labil longsor melulu, lantas tiang pancang posisinya agak miring, tidak tegak lurus. Padahal pekerjaan itu menggunakan alat berat, berulang kali dilakukan, masih saja hasilnya seperti itu, akhirnya itu tiang pancang, 3 minggu sudah kelar dipasang, ternyata besok paginya, itu tiang pancang pada miring semua, entah ulah siapa tentu bermisteri. Lantas bos bareng teman-teman pekerja semua meeting berunding, dengan insiden kejadian ini mencari solusi, lalu disepakati mengingat peristiwa ini tidak logis sungguh aneh, tak masuk di akal nggak rasional bahkan di luar nalar, sehingga berkesimpulan, penangkalnya dengan cara metode ritual supranatural, aura mistis spiritual, nampaknya mereka 17 orang pekerja proyek pada setuju dan mendukungnya. Lantas seketika mereka berkomitmen, akan mengundang sosok aliran spiritual perdukunan, petarung penakluk arwah siluman roh halus gentayangan, yang memiliki kekuatan ilmu tangguh dan handal, sosok kebal tahan bantingan dan sudah terkenal. Infonya yang diundang, sosok perdukunan 3 serangkai, petarung, penakluk arwah jahat siluman, ini sudah dikenal kesaktiannya dan keampuhannya, tak diragukan lagi, karena sudah teruji ilmu sakti mandragunanya. Tapi, 3 serangkai petarung minta syarat. Katanya buat media sesajen semedi, pertama minta disediakan 3 ekor kambing bertanduk, kembang 7 rupa warna-warni, bubur apel jin, setanggi kemenyan, dupa dan 7 macam buah-buahan lokal, tali tambang dengan sekarung garam kasar, tentu pekerja proyek atas perintah bos segera mencarinya. Berselang 2 hari kemudian, akhirnya sosok 3 serangkai petarung penakluk arwah jahat siluman, tiba sejak di pagi hari sudah hadir di lokasi. Nampaknya mereka bertiga sedang siap siaga, lalu jalan berkeliling menapak menerawang, seraya baca mantra, di sekitar lokasi lahan bakal dibangun jembatan, gestur tubuh pimpinan 3 serangkai mirip bos, gemuk gemoy perut buncit posturnya tinggi, raut wajahnya sangar menyeramkan berkumis tebal, mirip si kentung berkumis baplang, lagian bertiga berpakaian seragam, warna hitam kelam, dan pakai kain ikat kepala, tampang bertiga seru pemberani, petarung, petantang petenteng bertiga berjalan menyeramkan, lantas dia minta 3 ekor kambing segera dipotong, itu kepala kambing dan darahnya, agar diamankan buat ritual sesajen nanti malam. Daging dan jeroan agar disate, tulang iga, tulang paha daging buntut sisa jeroan, supaya disayur dengan bumbu angan lada, ini menu masakan khas dari Kulon di Banten, sana. Nampak para pekerja proyek, pada berbisik, waduh, entar malam bakalan seru nih. Petarung ulung 3 serangkai bakal duel lawan siluman, mantap bro. Itu di ruang direksi kit dan barak bangunan bedeng mirip dapur umum, sesuai saran arahan dari sosok 3 serangkai,
semua pekerja proyek disibukkan ikut memasak. Lalu di bawah pohon angker, akar batang gede di tepi sungai, tentu pilihannya, di tempat itu akan digunakan tim dukun untuk ritual bersemedi malam nanti. Kelihatannya itu tim dukun, sedang mengatur tempat ritual, sebagian dari para pekerja proyek, ikutan membantunya persiapan bahan suguhan buat sesajen. Suasana di lokasi proyek jembatan, menjelang waktu maghriban, terasa angker seram mencekam, nampak semua syarat dan perlengkapan sesuguhan, untuk persembahan sesajen, kepala kambing, kembang dan persyaratan lainnya sudah diatur, oleh tim dukun petarung, di tempat lapak yang bakal mereka ritual bersemedi. Tak lama kemudian, sebelum tiba saatnya ritual dan bersemedi, semuanya bos barengan para pekerja proyek dan tim petarung, di bedeng barak lebih dahulu pada makan besar, mereka riuh berpesta pora dengan sate kambing dan sayur angen lada, katanya masakannya mantap bro. Tak begitu lama, usai makan barengan, tim 3 serangkai petarung penakluk siluman, berpesan agar semuanya pekerja proyek tidak boleh berisik, kalau ada yang mau berdoa, silahkan saja, tapi diam di dalam bedeng ini, sambil istirahat atau tiduran, jangan mengganggu yang bersemedi lagi ritual. Begitu pesannya. Tampaknya mereka bertiga, sudah bersiap-siap dan berkemas, lantas beranjak pergi berjalan melenggang, menuju lapak tempat ritual. Tentunya semalaman mereka begadang ritual bersemedi, di bawah pohon gede yang nampak angker. Suasana di dalam bedeng tentu mencekam, sunyi senyap hanya bunyi serangga yang terdengar, dari atas pepohonan di luar sana, nampak gelap gulita, seiring tengah malam, terdengar suara burung hantu beriring suara anjing meraung. Dari kejauhan, rupanya para pekerja kelelahan seharian memasak, lalu isi perut terasa kenyang, akhirnya mereka para pekerja, pada tidur nyenyak semuanya. Begitu esok paginya, Bang Dula pekerja proyek, bangun tidur pagi-pagi sekali, lalu jalan mau mandi entah berwudu di tepian sungai, tiba-tiba Bang Dula terperangah kaget, terkejut, melihat 3 sosok dukun petarung tepar, pada ngambang mengapung, si petarung terkapar tumbang berada di tepian sungai, nyangkut di semak tumbuhan rumput liar, basah kuyup mereka pada lemas tak berdaya, apalagi sosok si kentung, mengap-mengap perutnya buncit kembung. Kebanyakan keselak nyesek kesengal air sungai, lantas Bang Dula teriak-teriak lari ke barak, membangunkan semua temannya. Seketika pekerja proyek yang lagi tidur di bedeng, terbangun berhamburan pada berlarian menghampiri ke tepi sungai, begitu melihatnya, dengan sigap mereka semua turun tangan, sontak membantu mengangkatnya dan menggotongnya ketiga sosok petarung dibawa ke barak bedeng, apalagi si kentung perutnya ditekan-tekan hingga pada keluar air berbusah, dari dalam perutnya buncit air melulu. Suasananya di pagi hari nampak tegang. Begitu nengok ke atas, tali tambang kesangkut di atas pohon gede, pohonnya angker umur ratusan tahun, katanya ketiga dukun petarung itu, diikat dililit badannya pakai tali tambang, lantas digeret ke atas pohon sama gerombolan siluman. Dari atas pohon si petarung digantung, lalu diayun-ayun lantas dibanting dilempar ke sungai, seketika itu ketiga petarung pada oleng kelelepan, gelagapan mengap-mengap nyesek, keselak tersengal air sungai, lalu pingsan di tepian sungai. Lantas, ada salah satu sosok dukun yang kerasukan, kesurupan, itu silumannya ngecaprak ngecamplung, ngamuk-ngamuk kagak karuan, dia bilang, "Hai, golongan manusia serakah, manusia tamak manusia rakus, janganlah kau ambil emas, berlian di perut bukit itu, istanaku berada di atas bukit, jangan kau ganggu jangan kau usik, aku tahu. Kalian golongan manusia perusak, manusia penghancur alam lingkungan, kalian golongan manusia pendusta, manusia pembohong, ternyata rakyat masih banyak yang miskin, emas berlian itu haknya mereka, kalau kau paksakan bangun jembatan, taruhannya meregang nyawa melayang, begitu pesannya siluman, dari orang yang kerasukan. Lalu, apa komen teman-teman Saminan di pos Kamling? Waduh, peristiwa itu serem banget, angker sungguh mengerikan bang. Widih, Bang Minan, insiden itu kejadiannya waktu kapan bang? Dari pertanyaan temannya itu, lalu Bang Saminan menjawabnya dengan santai. Itu kejadiannya kemarin malam, luar biasa capeknya, melelahkan, waktu tengah malam hingga subuh, abang dalam mimpinya begitu. Walah, celaka malapetaka, begitu seru cerita mencekam, hanya bermimpi. Tapi sudah berjanji, jangan kecewa bro. Demikian kisah punya cerita ini mengurai cerita bermisteri, mengedukasi, dan lelucon hiburan bagi kita bersama. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, share and subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dengan konten-konten yang lebih menarik dan berkesan. Terima kasih.